Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astiadika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia menjadi orang tua, kadang-kadang kita juga mungkin harus bersinggungan dengan anak kita sendiri saat berhubungan dengan profesi. Misalnya profesi-profesi tertentu nih keluarga Indonesia, ada mungkin guru ataupun pelatih. Nah, ini kan kadang-kadang kita punya harapan lebih pada anak, apalagi anak mungkin punya passion yang sama, punya minat yang sama dengan apa yang ditekuni oleh orang tua. Nah, bagaimana ya saat kita menjadi pelatih untuk anak kita sendiri? Ini akan kita bahas bersama kalau kita ada Anti Jovita. Langsung aja kita siapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Dika, apa kabarnya? Aku baik Anti. Anti ini hari ini kita ngobrol tentang rada-rada sport dikit ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin ya, apalagi untuk orang tua yang basicnya atlet atau memang basicnya guru, kadang ingin anaknya tuh punya jejak yang sama dengan apa yang ditekuni oleh beliau begitu ya. Nah, ini kadang-kadang anak juga punya minat yang sama akhirnya. Nah, biasanya ini benar-benar karena minat anak atau memang paparan dari setiap hari dia melihat aktivitas dari orang tua nanti? Iya. Kalau anak kan biasa lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat sehari-hari, apa yang dia dengar, apa yang ada di kehidupan dia. Sehingga biasanya adalah yang dia tiru pertama kan orang tuanya. Baik itu dalam hal misalnya perilaku orang tua, profesi orang tua, hobinya orang tua, minatnya orang tua. Itu yang pertama kali dia pelajari. Nah, sehingga pada saat orang tuanya ini adalah sebagai seorang misalnya pelatih gitu ya, taekwondo atau kemudian pelatih di bidang sport atau apapun, maka hal yang pertama kali dia suka adalah aktivitas yang memang yang orang tuanya suka. Dan akan lebih baik lagi kalau kemudian orang tuanya akhirnya mensupport hal ini. Jadi misalnya sambil melatih, oh yaudah sekalian anaknya dilatih juga dan sebagainya. Akhirnya anaknya juga akan menimbulkan minat yang bisa diteruskan ke jenjang usia selanjutnya dan bahkan bisa juga berprestasi di bidangnya kalau memang itu dilakukan secara konsisten. Nanti kalau misalkan akhirnya, kita melihat nih bakat anak kita kayaknya sepertinya mungkin ibunya seorang atlet bulu tangkis, melihat anaknya ada minat di sana, ada bakat di sana. Baiknya secara psikologis apakah dilatih oleh orang tua atau memang mempercayakan pada pelatih lain? Secara psikologis ada nggak sih beban tersendiri saat orang tua yang menjadi pelatih anaknya sendiri? Sebetulnya kita sebagai orang tua kan sebenarnya punya kapasitas untuk melatih anak, apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua itu juga berprofesi sebagai pelatih tentunya. Jadi sudah punya kemampuan misalnya leadership yang ada, kemudian kemampuan untuk membuat peraturan, membuat target jangka pendek, target jangka panjang, mengetahui SWOT-nya, strength, weakness, opportunities dan sebagainya pada anak juga kan kita bisa melihat sebagai orang tua. Nah, sehingga sebetulnya orang tua punya potensi yang justru kalau saya bilang lebih tinggi ya dibandingkan misalnya contohnya kita menggunakan orang lain untuk melatih anak kita. Tapi, nah ini tapi balik lagi ke arah karakter kita nih. Apakah pada saat kita melatih anak ini, satu yang pasti kita mau menyediakan waktu nggak? Kemudian yang kedua, kita punya kesabaran yang cukup nggak buat anak kita? Kalau kita bisa nggak memisahkan bahwa kalau namanya latihan ya berarti memang harus ada aturan yang memang dilakukan oleh anak dan itu sama juga dengan anak-anak yang kita latih, jadi nggak ada perbedaan karena anak akan belajar disiplin kan dari situ. Kalau kita memang bisa ya berarti akan lebih bagus orang tuanya yang latih. Tapi kalau kita merasa sebagai orang tua kita tidak punya kompetensi yang cukup untuk itu, misalnya aduh saya kalau anak sama anak saya ini kayaknya lebih nggak sabaran, lebih gregetan, lebih suka bentak-bentak dia, nah berarti bisa kita alihkan kepada pelatih yang lain dan kita sebagai misalnya contohnya pendampingnya aja seperti itu. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat kita jadi akan-akan walaupun sebenarnya kita pelatih profesional gitu ya, tapi sulit melakukan keprofesionalisan kita pada anak, itu apa ya sebenarnya faktor yang mempengaruhi Ante? Iya, biasa kan kita ada unsur emosional bondingnya lebih dekat kan ya dibandingkan sama anak orang lain gitu. Begitu ini anak kita sendiri, kita tahu contohnya nih, kita tahu bahwa oh anak ini saya nggak mau anak saya terlalu manja nih mas, misalnya seperti itu. Atau kemudian malah kita kasihan, bisa aja seperti itu kan. Waduh anak saya kalau saya gembleng seperti anak lain, takutnya nanti dia kemudian jadinya nggak seperti ini, seperti yang saya harapkan. Akhirnya kemudian kita berlaku yang berbeda dengan anak yang lainnya misalnya seperti itu. Tapi kalau kita bisa memisahkan bahwa ini latihan, kalau namanya latihan berarti yang dilatihkan adalah memang hal-hal yang memang lebih ke arah profesionalitas, kemudian ada komitmen, ada tanggung jawab, ada waktunya juga di situ yang harus disepakati bersama.
Nah, itu berarti akan jauh lebih baik. Oke, jadi memang harus benar-benar ya itu harus tahu skala prioritasnya, bisa memisahkan secara sisi emosionalnya mana yang memang urusan rumah tangga yang dalam Betul. rumah dengan saat di arena gitu ya Wanti ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi dan mungkin akan ngajak ngobrol juga dengan salah satu ibu yang juga jadi pelatih untuk anak-anaknya ya Wanti ya. Wah, Tapi setelah keren jeda sekali. berikut, jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.